Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk malam ini saya akan bahas dengan serius mengapa market turun, apakah akan naik kembali. Saya akan jelaskan segamblang-gamblangnya di sini. Makanya jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham mengapa market turun dan apakah akan naik kembali. Saya akan babat di sini, tetapi tetap dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Riset lagi dan do you on riset. Terima kasih yang sudah memberi patch ini, memberikan patch kepada Mas Bro, dan mungkin besok sudah saya ganti. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, karena saya harus dengan kalbu yang terbuka, saya harus mengikhlaskan segala sesuatu dan harus dengan ikhlas apa pilihannya mereka. Saya ridho dan saya berbahagia. Ya, oke, langsung akan saya kasih info untuk kalian. Penurunan ini adalah terjadi mereka jual karena sudah mendapatkan cuan besar masuk sebelum ETF di bawah 0,5 miliar, dan mereka akan mengambil lagi posisi di harga murah setelah mereka jual, kemudian retail panic sell, kemudian harga murah mereka akan ambil harga murah kembali. Dan saya di sini tidak akan berbicara info-info atau berita, saya akan memberikan pengertian tentang data yang harus kalian ketahui, bukan hanya berita. Kalau berita kalau ngidul yang dikambing hitamkan banyak. Kalau Mas Bro mengambing hitamkan Trump, ada yang perang, ada yang Wall Street menjual dan berganti untuk investasi di teknologi AI, macam-macam. Ada yang mengkambing hitamkan perang, ada yang mengkambing hitamkan Wall Street jual untuk pindah ke saham AI, ada yang macam-macam. Itu semua berita yang punya dia, punya tujuan masing-masing yang kita nggak ngerti. Tapi secara naluri mereka jual untung, alasannya ABCD, supaya dia itu merasa enak karena sudah menarik banyak investor yang dibilang BTC akan 1 juta dolar, ternyata baru 2M mereka sudah dicaplok yang masuk di harga lama, yang di harga murah, kemudian udah cuan kan. Dia ingin kalau dia udah cuan nggak ambil cuannya, kemudian dia masuk lagi kan modal mulu nggak ada cuan, dan maksudnya di harga udah mahal, masuk sebelum 1 miliar bahkan di bawah 0,5 miliar, sekarang udah cuan di TP ya alasannya yang dikambing hitamkan ABC bla bla bla. Mereka akan serok lagi di harga murah, nanti mendapatkan barang yang lebih murah lagi dan keuntungan lebih besar daripada masuk sekarang harga yang sudah tinggi. Logiknya begitu, dan akan saya langsung untuk data-data yang akan saya berikan untuk kalian. BTC kita bicara dengan, kalau berita kan simak siur, kita akan berbicara dengan data. BTC pembagian cairan berlanjut. BTC analis peta panas likuidasi 3 hari. Pasar masih secara agresif mengejar lepret. Likuidasi panjang besar telah dipicu sepanjang penurunan harga berakhir. Zona likuiditas padat masih terkumpul antara 63.000 dolar dan 68.000 dolar, menciptakan sasaran menarik bagi market maker dan pelaku besar. Dinding likuiditas terus tumbuh saat Bitcoin berdagang lebih rendah, menunjukkan bahwa proses penurunan lepret mungkin belum selesai. Apa arti ini semua? Panjang sedang dikeluarkan, singkat semakin padat.
volatilitas tetap sangat tinggi. Penangkapan likuiditas kedua sisi kemungkinan besar terjadi sebelum pergerakan besar berikutnya. Ingat, pasar bergerak ke arah likuiditas. Semakin banyak pedagang yang berlebihan, semakin besar bahan bakar untuk pergerakan harga yang ekstrim. Oke, kita akan lanjut info selanjutnya. Kripto di Twitter sedang ramai dengan seruan untuk Bitcoin seharga 5.000 dolar US dollar BTC ya. Namun pasar sering bergerak melawan kebuntuan ketika ketakutan mencapai tingkat ekstrim. Menariknya, beberapa indikator kontra arus mulai menunjukkan sinyal yang diawasi investor jangka panjang. Secara histori, periode ketidakyakinan berat, penjualan panik, dan sentimen bearish yang meluas seringkali berbarengan dengan peluang akumulasi menarik. Hal itu tidak menjamin balik arah segera, tetapi mengingatkan para pedagang bahwa peluang terbaik jarang terlihat jelas secara nyata. Dengan BTC berada dalam lingkungan volatilitas tinggi, pertanyaan kunci adalah apakah ketakutan saat ini sah atau apakah ini menciptakan stup yang dicari uang pintar sebelum pergerakan besar berikutnya? Seperti biasa, sentimen bisa berubah cepat. Sementara banyak orang fokus pada target penurunan, pedagang berpengalaman juga mengawasi sinyal yang menunjukkan pasar mungkin mendekati titik pesimis maksimal. Apakah kebuntuan benar tentang 5.000 dolar atau ini salah satu dari momen di mana ketakutan menciptakan kesempatan? Oh ya, jelas paham ya? Kalau sahabat terlalu tinggi kalian bingung. Sebetulnya yang terjadi itu mereka sudah memainkan, dikondisikan, diskenariokan, diatur. Ya, diatur, mereka dimainkan. Mereka itu kan waktu di bawah 500 juta gembar-gemborkan ETF toh. Kemudian teman-temannya, anak-anak perusahaan dari teknologi, perusahaan teknologi, dari institusi, dari dana pensiun, dari ETF, banyaklah bla 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 yang nggak tahu BTC jadi tahu BTC, yang saham juga jadi pindah ke kripto. Paham kan? Naik toh. Masa dia keluar-keluar naik, jual kayak Mas Bro promo PP, ayo masuk PP, masuk PP, masuk PP. Masa Mas Bro jual? Ya tidak dong. Mereka, ya bagaimana caranya kita jual? Ya yang dikambing hitamkan perang, Wall Street keluar, masuk ke AI dananya dari BTC, ya macem-macem. Ya karena kan nggak enak kalau langsung jual begitu aja, nggak ada yang dijadikan goro-goro. Cuan besar, ngambil di bawah 1 miliar, sudah di atas 2 miliar kemarin sudah TP. Mereka yang pemain di tempat itu udah lama, apalagi BlackRock yang dulu itu habis-habisan di Cina, propertinya jadi kota hantu sampai menggoncang perekonomian dunia. Dengan masuk ke BTC cuma abab doang, ETF nggak tahu nyogoknya lewat siapa, itu bisa langsung di ETF kan. Inilah yang menjadi dikontrol market. Sebenarnya banyak yang nggak setuju ETF itu dikontrol mereka, dan setelah BlackRock masuk itu langsung di ACC sama pemerintah zaman Biden itu. Padahal sih sejak tahun 2017 tuh ETF itu udah diajukan tapi nggak pernah lolos. Ketika BlackRock masuk langsung, karena negara AS itu kan sebetulnya kan memang negara yang dikuasai mafia keuangan di sana itu. Pemenangnya tuh yang punya uang sebetulnya itu. Kemudian BlackRock sudah di propertinya hancur-hancuran, menggoncang keuangan dunia.
masuk PTC hanya mobile abab doang, etep masuk di harga bawah, kemudian dam tinggi, TP bertahap ya. Setelah TP retail kan barang turun, retail panik ikut jualan, makin turun makin hancur, mereka tinggal serok di harga bawah. Itu pendapat pribadi saya. Kalau melihat berita kalian pusing, Wall Street jual PTC masuk AI, macam-macam, gara-gara perang, gara-gara ini, nggak ada yang pas gitu ya. Dan saya jelaskan tadi ya, yang jelas secara data likuiditas juga banyak yang lepek-lepek dihantam market maker pemain besar. Ini game murni. Makanya kita mensikapi ini semua di saat penurunan ini adalah kesempatan emas, uang pintar untuk masuk holding untuk jangka panjang koin-koin yang bagus-bagus, meme koinnya PP, BNB, Solana, ETH, XRP, silahkan kalian pilih-pilih. Itu menurut saya seperti itu yang terjadi. Untuk PP adalah menurut saya bisa dikatakan koin yang masih oke, masih mantap dengan pemegangnya meningkat lagi 555 kemarin, sekarang 556, sekian K, naik 1000 holding dengan kapitalisasi bukan 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun, di bawah 10 triliun, tidak, masih di atas 21 triliun. Oke, saya rasa ke depan saya yakin akan jadi besar. Akan kalian jadi sabar atau enggak ya? Penurunan ini diakibatkan permainan mereka. Kayak di Twitter sedang ramai digembar-gembarkan 50k katokmu. Ya, nanti tiba-tiba pam ke atas bisa jadi. Mereka mainkan yang dikambing mintakan macam-macam. Udah jelas, udah paham ya? Saya rasa saya tak mau makan dulu. Udah jelas, udah paham karena sampai keluar dari masjid. Ya, tetap semangat. Tetap Dion saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak pernah menjawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Itu yang terjadi saat ini game dan mereka atur, mereka mainkan ya. Kita ngikuti saja, sabar, turun dikit, kita hajar terus untuk tambah muatan. Dan bottomnya 0,050 secara TA. Kalau kuat bertahan, pump kembali, tinggal tergantung BTC-nya juga. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.